Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi di channel Mas Yoga Jalan-Jalan. Kadang gue malu kalau nyebut nama channel YouTube gue. Alay banget. Ya, anyway, balik lagi ke channel Mas Yoga Jalan-Jalan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini gue masih di Yogyakarta, teman-teman. Sekarang jam 6.50 di panel speedometer gue ya, dan bertepatan dengan hari Sabtu, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ngajakin teman-teman semua untuk riding ke kota Malang. Well, yoi nggak tuh? Jadi gue mau ngajakin teman-teman semua untuk solo touring Jogja Malang, teman-teman. Nah, ini lampu merah, kita ke kanan. Ini videonya gue skip dulu. Nah, kita udah hijau. Nah, seperti biasa teman-teman, karena ini trip panjang ya, jadi ini gue udah isi full tank bensin, dan nanti di akhir video bakal kita kalkulasiin, kita hitung berapa konsumsi bahan bakar ketika kita trip sepeda motor solo touring dari Jogja ke Malang. Untuk rutenya kayaknya gue bakal milih rute selatan ya. Jadi nanti kita bakalan lewat Karanganyar, kemudian Tawangmangu sampai ke Magetan, teman-teman. Dan itu pasti udah kebayang ya tracknya itu seperti apa. Nanti kita bakalan naik turun gunung di Tawangmangu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini di depan kita ada Tugu Jogja, lampu merah nih, teman-teman. Oke, gimana keseruan perjalanan kita kali ini? Ikutin terus perjalanan gue sampai akhir. Ini kita nikmatin dulu nih monumen ikonik dari Jogja. Ya, mungkin sedikit cerita, teman-teman. Gue itu bepergian ya, itu paling jauh sampai Kediri, teman-teman, ke arah timur ya. Sedangkan kalau solo touring itu sendiri, gue paling jauh itu ya ke Jogja dari Jakarta gitu. Jadi ini my first time. Waduh, pakai bahasa Inggris, keren kan? Jadi ini pertama kalinya gue lebih jauh dari Jogja, yaitu ke Malang. Jadi untuk perjalanan kali ini gue bakal sangat-sangat mengandalkan Google Maps, teman-teman. Karena pada dasarnya gue sebenarnya nggak tahu jalan. Jadi semoga aja lancar ya dan selamat sampai tujuan. Dan Google Maps ini nggak menyesatkan ya, karena gue beberapa kali disesatkan oleh Google Maps. Untuk estimasi perjalanan yang ditampilkan oleh Google Maps itu 8 jam 4 menit. Gua memilih rute melewati Tawangmangu, teman-teman. Jadi lewat Sukoharjo kalau nggak salah. Kemudian Karanganyar ya, masuk Karanganyar dulu. Setelah itu Tawangmangu, Magetan, kemudian ke Madiun, teman-teman. Seperti itu. Masih waktu 8 jam ya, sekitar 8 jam. Cuman dengan ditambah waktu untuk istirahat dan lain-lain, mungkin bisa sampai sekitar 12 jam ya, teman-teman. Untuk manajemen istirahat mungkin gue istirahat 2-3 kali dengan durasi 30-60 menit, seperti itu. Saat ini kita berada di Jalan Jogja Solo, teman-teman. Dan untuk barang bawaan gue sendiri ya, jadi karena gue nggak terlalu lama di Malang, gue nggak terlalu banyak bawa barang banyak ya. Pakaian dan barang-barang pribadi gue taruh di bagasi semua dan muat. Dan gue cuma bawa satu tas untuk ngebawa laptop, teman-teman. Jadi ini agak kurang safety ya. Mungkin nanti kalau hujan kayaknya bisa sih gue terabas. Jadi tas laptop gue
masukkan ke dalam jas hujan gitu. Jadi gua selempangin tas laptop gua, setelah itu gua pakai jas hujan. Seharusnya aman teman-teman. Seperti itu. Dan ini jalan Jogja Solo ini yang gua rasakan sih cukup lengang ya. Mungkin karena bertepatan dengan weekend. Jadi cukup lengang dan kendaraan yang banyak itu adalah kendaraan yang arah ke Jogja, teman-teman. Tapi di weekdays juga sepertinya sama sih, teman-teman. Selain karena ya banyak masyarakat yang tinggal di luar Jogja ya, misalkan Klaten dan Solo, ya mungkin bekerja dan beraktivitas di Jogja. Dan juga mayoritas kendaraan-kendaraan roda 4 atau lebih ya, termasuk kendaraan-kendaraan besar itu mayoritas lewat jalan ini karena tujuan ke masuk tol Trans Jawa, teman-teman. Jadi tol Trans Jawa itu paling dekat itu di Colomadu ya, arah Solo sana. Jadi kendaraan-kendaraan yang pengen segera masuk jalan tol Trans Jawa ya, mungkin tujuannya yang jauh-jauh gitu, itu semuanya lewat sini, teman-teman. Makanya jalan itu tuh lumayan rame lah, cukup rame, lebih rame daripada jalan-jalan provinsi yang menghubungkan Jogja dengan Jawa Tengah, teman-teman. Nah, tol Jogja Solo ini menurut gue itu cukup solutif ya, teman-teman. Mempersingkat waktu dan memudahkan. Karena seringkali di pagi dan sore hari jalan ini tuh cukup ramai dan ya ditemui beberapa titik kemacetan, teman-teman. Jadi menurut gua tol Jogja Solo itu bakal solutif banget. Jadi teman-teman yang mungkin emang buru-buru ya pengen masuk tol Trans Jawa itu bisa langsung masuk tol dari Jogja. Jadi nggak macet-macetan di jalan ini. Seperti itu. Ya, sebenarnya ada satu sih hal yang gua khawatirkan dari dioperasikannya tol Jogja Solo ya. Itu yang gua khawatirkan adalah warung-warung yang di pinggir jalan ini, warung-warung oleh-oleh dan sebagainya, itu gua khawatir terkena imbasnya, teman-teman. Yang bikin warung-warung ini pendapatannya menurun dan seterusnya gitu. Karena kan dengan adanya tol Jogja Solo ini ya orang-orang yang pulang dari wisata di Jogja itu kan langsung masuk tol ya. Ya udah jadi bablas gitu, nggak ngelihat lirik-lirik toko-toko oleh-oleh yang ada di sepanjang jalan seperti itu. Kadang-kadang kan kadang-kadang kita apa ya, kepikiran beli oleh-oleh itu karena ngelihat di pinggir jalan ada yang jual oleh-oleh khas Jogja misalkan, atau oleh-oleh khas Solo seperti itu, teman-teman. Ya kita semua pernah mengalami hal seperti itulah pasti. Keingat orang di rumah beli oleh-oleh kayak gitu. Nah, itu salah satu hal yang ya gue khawatirkan sih. Dengan dioperasikannya tol Jogja Solo bakal berimbas ke pedagang-pedagang, kios-kios yang ada di pinggir jalan seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Semoga tidak ya. Coba mungkin teman-teman sekalian punya pendapat sendiri ya. Gue pengen tahu, tolong beritahu gue. Silakan tulis di komentar, teman-teman. Ya, kita udah masuk Kabupaten Klaten. Klaten itu kabupaten bukan ya? Pokoknya masuk daerah Klaten, teman-teman. Dan tadi jalan dari Prambanan ke Klaten itu lumayan enak. Itu jalannya lempeng, mulus dan lengang. Itu bisa gua hajar sampai 110 km per jam. Enak banget jalannya, teman-teman. Dan aspal ya. Cuman di sini di Klaten ini jalannya agak bergelombang. Dan beberapa titik sih beton kasar ya.
Dan ini mulai ramai truk-truk truk-truk besar. Sekarang jam 7.40 ya, sekitar, berarti kita sudah jalan sekitar berapa berapa menit ya, lupa lagi gua. Gokil, setengah jam lah ya, setengah jam dari Jogja. Ya kita udah sampai di Klaten. Perjalanan masih jauh teman-teman, ikutin terus perjalanan gua. Ini kita lurus ya. Ya kita di kota Klaten, area Surakarta, 12 km. Kalau di kotanya diarahin buat satu arah. Kayaknya di kota-kota besar pasti ada ya jalan satu arah tuh. Di Bandung ada, di Jogja ada, di Solo ada, Klaten ada. Kota-kota yang sering dilintasi orang yang cuma numpang lewat doang. Jadi ternyata di Klaten itu ada jalan Kartini ya. Kayaknya sih di jalannya lebih besar dan biasa dilewati kendaraan besar kayak bus besar sama truk besar di jalan Kartini itu. Cuman di Google Maps gue diarahin buat lewat kota. Gue gak tahu alasannya sih, mungkin bisa lebih cepet ya karena kita kendaraan kecil, sepeda motor doang. Dan ini bisa dilihat ya di layar speedometer gue. Kayaknya sih nggak kelihatan soalnya gelap. Jadi ini layar speedometer itu gue kasih spotlight hitam gelap teman-teman. Jadi ya kita tahu kalau panel speedometernya Vario itu kalau siang itu rada-rada ya, apalagi kalau ada pohon itu jadi kagak jelas. Tambah lagi gue kasih spotlight hitam, makin gak kelihatan. Sambil meraba-raba ya. Sebenarnya gue menghindari sunburn di panel speedometer, karena pada speedometer digital itu ya ada resiko itu ya. Jadi gue lapisin stiker gelap itu supaya cahaya matahari yang menimpa speedometer itu nggak terlalu tinggi intensitasnya teman-teman. Seperti itu. Dan ini berasa lebih ramai daripada di daerah Jogja tadi ya. Daerah speed itu sekitar 70 teman-teman. Memang kalau di jalan yang lebar dan secara view itu luas, kalau kita ngebut ya 70 km itu kan udah lumayan kenceng ya. Itu nggak terasa terlalu ngebut. Ini aja gue udah 80 km per jam. Oke ya. Speed rate-nya itu di angka 70 lah. Ini lampu merah ini kita ke kanan teman-teman, sesuai arahan Google Maps ya. Itu ada pelang Juwiring Sukoharjo itu ke kanan, Solo Surabaya lurus. Kita ke kanan ke Sukoharjo, terus tembus ke Magetan via Tawangmangu. Sebenarnya tadi kalau kita secara default ya Google Maps itu menyarankan lewat Wonogiri kemudian tembus ke Ponorogo teman-teman. Itu jauh lebih singkat. Estimasi waktunya itu sekitar 30 menit ya kalau di Google Maps. Cuman karena gue belum pernah ke Tawangmangu dan gue penasaran, jadi gue milih rute yang lewat Tawangmangu teman-teman. Seperti itu. Mungkin ini bukan jalur yang recommended, bukan jalur yang disarankan ya, mungkin juga jarang dilewati teman-teman. Ini sebenarnya karena gue penasaran aja jalan via Tawangmangunya itu seperti apa. Karena kalau gue lihat dari YouTube, dari medsos itu mantep banget viewnya, jalannya juga enak dan semoga nggak ngebosenin di jalan ya. Seperti itu teman-teman. Ini kita melintasi rel kereta api.
Nah ini kalau di Google Maps kita ke kanan teman-teman. Kalau lurus lebih speed jalannya ya. Sepertinya ini jalan kabupaten. Cukup lebar sih teman-teman. Tadi di Google Maps itu bercabang, dia ada pilihan rute. Jadi ada opsi lurus itu nanti lewat Solo sih ujung-ujungnya. Jadi tadi gue di Google Maps itu beberapa kali dikasih opsi, lu mau rute lebih cepat nggak, kita temu nih rute lebih cepat gitu-gitu. Cuman kita tetap di rute yang sama, setidaknya sampai di Madiun ya, karena gue pengen lewat Tawangmangu, jadi kita keep harus lewat Tawangmangu. Kita udah di Sukoharjo. Wah jalannya lumayan, cuman kayaknya sih di titik ini doang, jadi jalan terhambat, jadi kelihatan ramai banget. Kita ke kiri. Sip, jalannya beton. Kayaknya baru sih, baru di beton. Seharusnya tadi sebelah sana juga seharusnya diperbaiki. Nah tuh, si Google Maps ini selalu ngasih saran rute baru gitu. Cuman gua cancel terus. Lanjut. Apa? Nah, jadi sisi kekurangannya ya seperti ini. Satu jalur dan cukup kecil ya jalannya. Jadi kalau ada kendaraan besar di depan lumayan ketahan nih. Mau overtake pun susah. Nah, nih, truknya sen kanan. Oke. Kita tunggu dia matikan sen kanannya. Sen kanannya udah matikan. Ini kita bisa nyalip nih. Oh, dia nyalain lagi. Oke. Kita tahan ya. Jadi sen di depan ini kita harus perhatikan teman-teman, terutama kendaraan besar ya, harus kita perhatikan tuh. Bentar. Nah ini kita salip. Bismillah. Sip, mantap. Nah gitu, kataan kendaraan besarnya pun juga speednya juga rendah. Jadi ya untuk pertimbangan waktu memang jadinya lebih lambat ya kalau lewat sini. Tawangsari, kita ke kanan. Lurus sorry. Ini bisa lurus nggak ya? Kenapa begini ya? Kita lurus. Tidak bisa lurus ya. Maaf, ada penutupan jalan. Kita harus ke kanan. Kira-kira Mbak Google bakal ngubah rutenya nggak ya? Kita lihat. Oh, muter dikit ternyata. Ini ke kiri. Ini kota orang, gua gak tahu ini di mana ya kan. Aduh. Hari lahir Sukoharjo tadi tulisannya. Maaf, jalan ditutup, ada hari lahir, perayaan hari lahir Sukoharjo gitu-gitulah pokoknya. Ini ke kiri lagi. Atau lurus ya? Kita ikutin orang di depan dulu deh. Takutnya ke kiri malah disuruh ke kiri lagi, gak bisa kanan. Oke, ini ke kiri dulu. Oh, itu menara apa itu ya? Masjid. Gede banget. Dari jauh kelihatan gede banget. Ini ke kanan. Kanan. Oh, itu tuh rame-rame tadi. Itu kali ya caranya ya. Lurus dulu. Lurus. Kemudian kiri. Depan lagi. Kemudian kiri. Oh, itu masjid gede banget.
kiri. Oke. Tadi gue sadarnya belakangan sih, tadi ada yang rame-rame di depan. Nah ini penutupannya dari sini nih, pengalihan jalannya. Jadi harusnya dari sini udah aman. Kita lurus ya. Kita lurus. Ya arahnya lurus. Mbak Google. Oke. Bukan ke kanan ya, karena itu jalannya berbeda. Ini kita lurus. Setelah itu ke kiri. Ada rel kereta. Dan ini tanpa palang pintu. Wah, ngeri juga ya. Takut aing. Tadi kiri harusnya. Apa kita ikutin Mbak Google aja. Harusnya tadi kita langsung ke kiri. Wah, itu di depan ada penutupan juga. Kita putar balik. Salah jalan. Terbalik. Nah, inilah sebuah apa ya? Kehidupan solo touring yang belum pernah lewat sini sama sekali. Sebelumnya Mbak Google ngarahin lurus tadi. Cuman tadi gue lihat ditutup juga. Jadi kita lewat sini aja nih. Ternyata orang-orang juga lewat sini nih. Yang dialihkan jalan itu. Waduh, bang sama sembarangan mas. Kacau ya. Apa sih? Pasti ada tempat di dalam mobil tuh, pasti ada tempat, maksudnya simpen dulu gitu sampai lu sampai tujuan, habis itu buang deh. Ini kita ke kanan. Nah, kita udah di jalan yang seharusnya tadi. Seharusnya lurus ya. Oke, nah itu rame-ramenya tuh. Pusat kotanya berarti situ ya. Oke, ini kita lanjut. Sip. Nah, ini kita bisa ngebut nih. Nah, ternyata kenapa jalannya aspal itu karena ya memang di sini pusat kota Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Jadi ya itulah dinamika sebuah negara. Bentar, gue mau jajan gorengan dulu deh. Ya, kita berada di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Tadi pas kita lewat kota Sukoharjo, tadi gua mampir buat beli gorengan. Oh ya, gue juga beli air mineral. Total ya air mineral 3.000, gorengan 5.000. Jadi gue pikir gue bakal gorengan aja lah, karena gorengan itu kan tepung ya, tepung itu kan nambah energi dan praktis sih menurut gue. Kalau lapar tinggal ngunyah aja. Kenapa nggak coklat? Karena yang pertama harganya lebih mahal. Klasik banget ya, harganya lebih mahal dan apa ya, manis sih. Makanan manis itu kalau ini suka ngecap di mulut jadi asem. Jadi gue lebih prefer gorengan walaupun kalorinya tinggi banget ya. Kayak gitu sih, pilihan aja sih. Kalau lu olahraga ya kan dan nggak keseringan ya nggak apa-apa. Jadi maksud gue buat bekal gue nanti kalau misalkan gue lapar di jalan, ya gue ngunyah gorengan aja. Kalau pergi jauh itu kenapa ya nggak begitu suka makan berat sih di jalan mampir gitu. Jadi lamanya itu lama makan berat, nggak begitu suka. Cuman lucunya gue bawa bekal dari ini keberangkatan, gue bawa nasi sama mie. Lebih aneh lagi kan, nasi sama mie tuh. Aduh. Emang kalau menurut gue trip jauh itu memang bukan momen untuk menyerap nutrisi ya dan makan makanan bergizi. Menurut gue sekedar ini aja, menutup rasa lapar aja. Jadi makanan yang murah dan mengenyangkan dan simple kalau menurut gue sih kalau trip jauh. Jadi menyerap nutrisi makanan bergizinya itu ya di rumah ketika sudah sampai, sudah pulang. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini unik banget jalannya.
jalannya beton tapi sepi ya. Dan ini aja kok cuma ketemu 2 motor di depan doang, sebelah kanannya hutan. Ini unik banget tapi rapi ya, kayaknya ini memang hutan kebun yang memang yang ditanam ya, bukan, maksudnya bukan hutan yang apa sih kalau biasanya bahasanya hutan tropis gitu ya. Ini kebun sih, lebih ke kebun soalnya tersusun rapi. Ini kanan kiri unik banget sih jalannya dan sepi. Ini pohon-pohon apa gua nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Jadi ini kayaknya estetik banget ya. Cuman kalau lewat sini pas malam hari kayaknya nggak recommended ya, pas yang terang aja apa sepi begini. Dan pasti nggak ada pencahayaan nih pas malam hari. Nggak recommended kalau malam lewat sini sih, greget banget soalnya. Kecamatan Polokarto. Masjid Al-Ikhlas sama yatim di tengah hutan gini ya. Kita tinggal ikutin jalan aja nih. Yang aneh itu jalannya beton, kenapa beton ya? Apakah yang lewat sini truk-truk besar? Dari tadi gua nggak ngeliat kendaraan lain loh selain gua. Selain motor-motor warga tadi itu pun cuma 1-2 doang. Di sini banyak perkebunan. Tadi pun pohon-pohon besar itu juga perkebunan juga ya jatuhnya. Kayak ini permukiman. Rumah. Ya ini masuk permukiman nih. Mantap. Keren banget tadi, estetik banget. Ya kita sudah masuk daerah Kabupaten Karanganyar teman-teman. Dan ini gue bingung dah. Kenapa Google Maps ngarahin kita jalan di tengah pemukiman itu. Ini nggak terlalu besar, kayaknya sih jalan kecamatan kali ya. Soalnya markah aja nggak ada nih. Dan ini muat 1 mobil plus dikit. Ya, mungkin kelihatan dari depan tuh. Cuman jalannya enak, dari tadi kesannya lempeng, cuman nggak gua kebut ya. Karena ini kanan kiri rumah, jadi kayaknya ikutin speed aja sekitar 50-60 km/jam. Sebelah kiri ada lapangan bola. Untuk kecamatannya gua nggak tahu detailnya di kecamatan apa, tapi intinya kita sudah masuk ke Kabupaten Karanganyar teman-teman. Ya setelah gua cek, sepertinya memang arah Tawangmangu memang ini jalannya teman-teman. Tapi kenapa sepi ya? Lumayan sepi lah termasuknya ini. Tapi kalau tadi gue lihat cek di Google Maps, kita udah memang sudah mengarah ke Tawangmangu. Seperti itu. Mungkin masuknya kabupaten ya. Jalan kabupaten mungkin. Tapi ya lumayan kecil. Dari tadi gue lihat plat AD dan AB. Itu AB itu Jogja. Ya mungkin banget jadi jalur wisata ya. Karena kalau misalkan kita mau ke Magetan itu pasti diarahkannya lewat Solo, Kota Utara tuh gua nggak tahu tuh namanya apa. Nah ini ada pelangnya nih teman-teman, coba kita lihat, kita intip dikit. Nah itu Tawangmangu lurus, Wonogiri kanan, Karanganyar kiri. Kita lurus ke Tawangmangu. Sip, mantap. Ke depan ada mobil plat H, itu gue nggak tahu plat H itu apa. Oke, kita stay di red speed sekitar 50-60 km/jam. Ya kita diarahkan melewati jalan yang nggak tahu ini jalan apaan. Di Google aja tulisannya unknown road, berarti kagak ada namanya. Di Google kagak ada nama jalannya. Ini makin lama makin kecil jalannya nih. Goks. Apa aku bisa satu kali Mbak Google? Aku tidak tahu, tapi aku pasrahkan kepadamu Mbak Google. Bawa aku kemanapun engkau inginkan. Kita
kita lanjutkan aja perjalanan. Nanti kalau salah jalan tinggal putar balik. Yang penting kita jangan hilang. Sinyalnya hilang, aku sulit, aku tersesat, benar-benar tersesat. Ini kabupatennya masih Karanganyar kalau nggak salah, cuman kecamatannya gue nggak tahu. Dan ini kita masuk hutan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Soalnya kalau di dalam hutan agak jauh dari pemukiman. Dan ini dari tadi gue nggak nemuin kendaraan lain, tidak berpapasan dengan kendaraan lain, kecuali tadi ada orang yang berkebun ya. Nah ini salah satunya nih. Lewat hutan dan kebun, mantap sih. Secara experience gue seneng sih kalau lewat jalan-jalan kayak gini. Cuman ada kekhawatiran tertentu sebenarnya, ya kan? Ya itu sih udah di luar kuasa kita ya, itu udah di kuasa Tuhan Yang Maha Esa gitu. Apapun yang terjadi maksudnya, kita kan udah berusaha ikutin Mbak Google. Ya udahlah. Semoga lancar sampai tujuan teman-teman. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang nonton bisa diambil pelajaran ya, bisa diambil pelajarannya. Ini kalau memasrahkan semuanya kepada Mbah Google ya jadinya seperti gua ini. Sebelah kanan hutan-hutan bagus banget. Ya diarahkan jalan-jalan sempit yang gua nggak tahu di mana. Mudah-mudahan bensin masih oke ya. Di sini di motor gue itu masih ada 4 bar. Masih ada 4 bar kelihatan ya, masih ada 4 bar. Ya ini masih bisa berkilometer jauhnya sih. Sebenarnya sampai Magetan bisa ini. Nanti kita coba ya. Nah seperti ini pemandangan yang kita dapatkan teman-teman. Di jauh di sana itu ada cityscape ya. Di sana itu ada Gunung Lawu. Sebelah kiri kita bisa lihat teras sharing nih. Cuman kayaknya di kamera nggak terlalu kelihatan ya karena ini ketutupan apa ya, kabut dan polusi mungkin. Sebelah kiri sana teras sharing. Keren banget view yang didapat di sini teman-teman. Sayangnya gue yakin di kamera nggak terlalu kelihatan. Nah di sana ada pegunungan ya, perbukitan. Luar biasa banget. Nah ini nih view-nya mantap nih, Masya Allah tuh. Perbukitan di depan teman-teman. Ada terang sharing, ada Gunung Lawu, ada perbukitan. Gunung Lawu gede banget itu. Mantap-mantap. Semin apa itu Semin? Kecamatan ya mungkin. Coba kita, ada tulisan Semin. Masuknya kecamatan Tawamangu, berarti kita sudah di daerah Tawamangu teman-teman. Wah luar biasa banget pemandangannya ini, Masya Allah. Ya jadi seperti itu. Ini pasti di depan bakal luar biasa lagi teman-teman, pemandangan yang bakalan kita dapatkan. Oke, ikuti terus perjalanan gue juga penasaran nih, di depan kita bakal menemukan pemandangan indah seperti apa ya. Tawangmangu emang gak ada obat. Baru sana perbukitan tinggi, cuman langsung bek gitu. Kita ke kanan. Nah ini baru jalan raya Matesi Tawangmangu teman-teman. Nah ini udah enak jalannya, sip. Ini baru jalan kabupaten lah ya, jalan kabupaten ini. Nah, lihat dari jalan sini aja pemandangan yang diberikan di belakang sana, di depan sana itu luar biasa teman-teman. Nah ini kita pacu motor sedikit lebih kencang karena jalannya udah enak nih. Sekarang jam 10 teman-teman, berarti sudah 3 jam perjalanan dari kita berangkat tadi sekitar jam 7, dan kita sudah sampai di Tawangmangu.
3 jam perjalanan ke Tawangmangu dari Yogyakarta, teman-teman. Ini gue coba lihat di display, itu kita sudah menempuh 104,3 km dalam waktu 3 jam. Tuh, sebelah kanan luar biasa, teman-teman, pemandangannya. Lembah ya kanan gitu ya. 3 jam Jogja Tawangmangu. Gimana nih? Mungkin teman-teman ada yang pernah trip Jogja Tawangmangu. Itu normalnya bagusnya itu menghabiskan waktu berapa jam ya teman-teman. Kalau menurut gue ini termasuk yang cukup lama sih, karena tadi gue sempat lewat jalan yang gak bisa ngebut gitu. Nah, kita udah di Jalan Lawu, teman-teman. Ini dari arah Tawangmangu ya. Dan ini udah adem banget, teman-teman. Cuman kita masih naik lagi, ke depan masih naik terus. Sudah di Jalan Lawu dan ini udah enak, jalan udah lebar banget. Dan ini pasar Tawangmangu. Di sebelah kanan itu terminal. Kita lihat ada apa ya. Wah, nggak ada Draka ya. Oleng gua. Seingat gue yang melayani bus arah Jakarta cuman Sudirman Tunggajaya doang itu, aka Draka. Di sini banyak banget yang jualan molen. Kayaknya gue bakal beli molen dulu deh. Molen mana ya? Molen banget, banyak banget jualan molen. Emang khas ini apa ya, gimana ya? Pisang molen gitu-gitu, teman-teman. Nah, kita coba mampir ya. Nah, nih beli sini dikit. Molen kita coba beli beli molen, mantap. Serta kuliner tipis-tipis nanti buat makan di penginapan aja. Taruh jok mah ya nih. Wow, penuh tuh jok gue, teman-teman. Jadi semua barang gue taruh di jok. Ini gue taruh di tas ini aja dah. Ini gue ada gorengan, bawa tumbler isi kopi. Gue bawa kopi dari rumah biar kalau mau ngopi gak ribet. Taruh sini aja, mudah-mudahan aman. Ini dalam sini ada laptop gue nih, agak bener banget emang packingnya. Oke, di dompet gue udah tinggal dikit banget gitu gue. Ya, modalnya kata ini nih, mudah-mudahan sampai kota kuat bensinnya. Kita jalan lagi. Kita masih nanjak ke atas, teman-teman. Sip. Tadi gue nanya ibu-ibu penjual ya, nggak ada ATM di sini. Mesti ke Magetan dulu. Mana duit gue udah sisa 2.000. Gue beli molen 10.000. Mudah-mudahan bensinnya kuat lah. Atau mungkin SPBU nya bisa pakai keris belanjanya. Dan di sini mulai menemukan pelang-pelang tempat wisata ya, resto, kemudian coffee shop, dan wisata-wisata lainnya termasuk taman bermain dan sebagainya ya. Dan ini dingin banget, teman-teman. Mungkin gue sarankan untuk yang naik motor itu pakai jaket tebal ya. Bukan hanya sweater kayak gue ini. Gue pakai sweater doang, kacau. Di Jogja pun udah berasa dingin padahal.
Wah, dingin banget. Wah, dingin banget. Asli dingin banget di sini. Masih nanyak terus ya. Mungkin gua bakal istirahat di coffee shop, teman-teman. Sini banyak banget coffee shop yang dibangun ya dan belum jadi. Masih tahap pembangunan. Jadi karena gua nggak ada uang, gua harus nyari ini nih coffee shop yang bisa pakai kris. Luar biasa nih. Wah, dinginnya. Warung Bahman. Kita cari coffee shop. Nah, itu coffee and resto. Boleh sih ini. Ya, di situ juga bisa tempat coffee and resto. Warung kopi Lawu. Kita lanjut terus. Wah, luar biasa banget itu pemandangan di belakang. Wah, masya Allah. Jadi sisi jalan ini mulai banyak warung-warung ya. Wah, dingin banget di sini, asli. Aduh, salah kostum ini gua. Nah, kita ngaso di sini aja deh. Sip, sip, sip. Aduh. Jadi gue istirahat di pinggir jalan masuk karena sebenarnya mantap kalau istirahat di coffee shop kali ya. Cuman gue mau ngirim dulu soalnya kalau di coffee shop pasti ya 30-40 ribu lah ya. Karena jadi sebenarnya di pinggir jalan juga enak sih, adem banget sih sebenarnya. Dan gue nggak butuh banyak istirahat karena belum capek teman-teman. Jadi sini gue pengen ngikutin apa sistem istirahat gue. Jadi setelah 3,5 jam, berarti dari jam 7 sekarang udah jam setengah 11, itu gue istirahat ya sesuai hitungannya. Jadi banyak, memang jalur wisata ya, jadi banyak banget yang lewat sini termasuk bus-bus wisata. Luar biasa emang. Kamu mau